Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Afifatur Rahmah dengan NIM 1264062121113 dari kelas MKS 5C. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi yang diampu oleh Bapak Anang Haris Firmansyah MPD, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis instrumen investasi. Hari gini, siapa sih anak muda yang gak kenal dengan investasi? Pastinya semua sudah tahu nih ya, apa itu investasi? Ya, investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal pada aset berharga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Instrumen investasi ini sendiri ada banyak beragam, salah satunya yaitu saham. Lalu, bagaimana sih teknik analisis yang bisa kita lakukan ketika kita akan berinvestasi? Penasaran kan? Yuk simak videonya! Pada dasarnya, teknik analisis yang bisa kita lakukan ada dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan analisis yang pada dasarnya mengacu pada kondisi perusahaan dan faktor ekonomi mikro dan makro. Sedangkan analisis teknikal lebih kepada melihat tren pergerakan harga saham di pasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua saham, yaitu RMKE dan PWON. RMKE merupakan kode saham dari PT RMK Energi Tbk yang bergerak di bidang industri batubara. Perusahaan ini IPO pada tanggal 7 Desember 2021 dengan harga Rp206 per lembarnya. Per tanggal 17 November 2023, harga saham RMKE sebesar Rp670 per lembarnya. Lalu, apakah saat ini saham RMKE bisa dikatakan mahal? Atau mungkin bisa jadi lebih murah? Untuk mengetahui apakah harga saham itu mahal atau murah, kita dapat menganalisisnya menggunakan analisis fundamental dengan menghitung nilai PBV. PBV atau Price to Book Value merupakan rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku sebuah perusahaan. Dengan kata lain, nilai PBV ini membantu kita melihat apakah saham yang akan kita beli ini berada pada kategori undervalue atau overvalue. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktekkan pada saham RMKE berikut ini. Untuk menghitung nilai PBV, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah nilai bukunya, di mana nilai buku ini kita hitung dari total ekuitas dibagi dengan total lembar saham yang beredar. Total ekuitas dari sebuah perusahaan dapat kita lihat dalam laporan keuangannya. Di sini total ekuitas dari RMKE yaitu sebesar Rp1.440.710.316.902. Sedangkan total lembar saham yang beredar kita dapat melihatnya pada website IDX. Di sini yaitu sebanyak 4.375.000.000 lembar. Maka kita bisa hitung nilai bukunya yaitu total ekuitas dibagi dengan total lembar saham yang beredar. Hasilnya adalah 330. Ini berarti nilai buku dari saham RMKE adalah Rp330 per lembarnya. Per tanggal 17 November 2023, harga saham RMKE yaitu Rp670 per lembarnya. Maka nilai PBV dari saham RMKE ini yaitu 670 dibagi 330, hasilnya adalah 2,03. Dengan hasil PBV 2,03 ini berarti harga saham RMKE pada pasar adalah 2 kali lipat dari nilai bukunya. Nah, apakah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saham RMKE ini mahal atau murah? Jawabannya adalah bisa. Karena PBV yang lebih dari 1 itu artinya mahal. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah rata-rata perusahaan yang baik PBV-nya lebih dari 1. Lalu bagaimana cara kita mengambil kesimpulan? Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu membandingkan PBV dengan perusahaan lain yang masih satu sektor. Dan yang kedua adalah membandingkan PBV dengan periode-periode sebelumnya. Pada saham RMKE ini, kita akan membandingkan PBV-nya dengan PBV perusahaan lain yang masih satu sektor. Di sini saya pakai saham Suni, TB, Unik, dan Maha. Dari kelima saham ini, rata-rata PBV-nya yaitu 1,76. Bisa dilihat bahwa PBV dari saham RMKE adalah 2,03.
Maka artinya PBV saham RMKE di atas PBV rata-rata kelima perusahaan tadi. Dan dalam hal ini mengindikasikan bahwa saham RMKE ini lebih mahal daripada saham lain di sektor yang sama. Nah, itu tadi adalah analisis dari segi fundamentalnya. Lalu, bagaimana dari segi teknikalnya? Ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan dalam analisis teknikal. Salah satunya adalah moving average. Moving average adalah garis yang menggambarkan harga rata-rata saham dalam periode waktu tertentu. Misalnya MA5, MA10, MA100, dan MA200. Angka di belakang MA ini menunjukkan periode waktu yang kita gunakan. Misalnya, MA5 ini berarti adalah harga rata-rata saham selama 5 hari terakhir. Untuk lebih jelasnya, kita akan praktekkan pada saham RMKE. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Indo Premier Sekuritas. Sudah saya search saham RMKE dan ini adalah chart dari saham RMKE. Kemudian untuk memunculkan indikator moving average, teman-teman bisa lihat ini di atas bagian indicators. Ini kita klik. Kemudian kita search moving average. Kita klik satu kali. Kemudian kita klik silangnya ini. Nah, di sini akan muncul garis yang pergerakannya mengikuti harga saham. Garis biru ini, teman-teman. Nah, untuk melihat periode dari garis MA ini, teman-teman bisa lihat di atas ini. Ini ada tulisan MA9. Artinya ini adalah rata-rata harga saham selama 9 hari terakhir. Teman-teman bisa lihat, ini di bagian warna biru, yang 654 ini, artinya harga rata-rata saham selama 9 hari terakhir adalah Rp654 per lembarnya. Kemudian untuk mengganti periode dari garis MA ini, teman-teman bisa klik di bagian setting, kemudian di bagian inputs, di bagian length ini kita bisa masukkan periode sesuai yang kita inginkan. Saya di sini akan mencoba untuk memasukkan periode 20. Nah, teman-teman juga bisa mengubah warna dari garis ini untuk memudahkan teman-teman. Kita klik di style, kemudian saya pilih warna kuning. Kita besarkan saja ini agar terlihat. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat garis kuning ini menunjukkan harga rata-rata saham selama 20 hari terakhir, yaitu Rp657 per lembarnya. Indikator moving average ini dapat digunakan untuk membantu kita melihat tren pergerakan harga saham. Jika harga saham berada di atas garis MA seperti ini di atas garis MA ini dapat dikatakan bahwa tren harga sedang naik atau uptrend. Begitu juga sebaliknya, ketika harga saham berada di bawah garis MA, ini teman-teman bisa lihat bagian ini menunjukkan bahwa tren sedang turun atau downtrend. Nah, moving average ini juga bisa digunakan sebagai sinyal beli ataupun sinyal jual. Caranya yaitu kita bisa menggunakan dua garis moving average. Di sini saya akan mencoba menggunakan dua garis moving average. Yang pertama yaitu tadi MA20, kemudian yang kedua saya akan memakai moving average 50. Caranya masih sama, kita klik indicators, kita search lagi moving average, kita klik, kemudian akan muncul. Nah, ini saya akan ganti menjadi 50. Untuk warnanya akan saya ubah menjadi hijau. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Garis yang warna kuning ini adalah moving average 20. Sedangkan garis yang warna hijau adalah moving average 50.
sinyal buy terjadi ketika garis MA dengan periode waktu terkecil menembus garis MA periode terbesarnya dari bawah ke atas. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Di bagian ini 19 April ini 2023 ini merupakan sinyal buy atau biasanya investor sering menyebutnya dengan golden cross. Mengapa ini kok disebut dengan sinyal buy? Teman-teman bisa lihat, setelah sinyal buy ini terjadi atau golden cross ini terjadi, harga saham akan cenderung naik. Teman-teman bisa lihat. Ini naik. Maka dari itu, ini sebagai sinyal buy bagi para investor. Kemudian sebaliknya, teman-teman. Ketika garis moving average dengan periode waktu terkecil menembus periode waktu yang terbesar dari atas ke bawah, ini teman-teman bisa lihat, ini merupakan sinyal jual atau biasa disebut dengan dead cross. Mengapa kok disebut dengan sinyal jual? Teman-teman bisa lihat, setelah dead cross ini terjadi, harga saham cenderung akan turun. Ini akan terus turun ini. Nah, untuk saat ini, bagaimana nih keadaannya? Teman-teman bisa lihat, pada tanggal 27 November ini garis MA dengan periode terkecilnya berada di bawah, dan yang garis terbesarnya yang 50 ini berada di atasnya. Ketika nanti garis yang kuning ini akan menembus garis hijau, maka itu nanti akan menjadi sinyal buy, teman-teman. Jadi, kita tunggu saja untuk kedepannya apakah ini akan terjadi sinyal buy atau tidak. Jadi begitu ya teman-teman. Kita dapat menggunakan indikator moving average ini untuk menentukan apakah ini merupakan sinyal buy ataupun sinyal jual. Saham kedua yang akan kita analisis adalah PWON. PWON adalah kode saham dari PT Pakuwon Tbk yang bergerak di bidang properti. Perusahaan ini IPO pada tanggal 9 Oktober 1989 dengan harga 7.300 per lembarnya. Sedangkan per tanggal 17 November 2023, harga saham PWON sebesar Rp416 per lembarnya. Wow, perbedaannya sangat jauh ya. Lalu, apakah saat ini saham PWON ini bisa dikatakan murah? Mari kita analisis lagi. Masih sama dengan yang tadi, dalam analisis fundamental ini kita akan menghitung nilai PBV, di mana kita akan membagi harga saham dengan nilai bukunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membandingkan PBV dari saham PWON ini dari tahun ke tahun. Di sini saya sudah hitung PBV dari tahun 2018 sampai 2023. Dari sini terlihat bahwa tahun 2023 PBV-nya paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata PBV 6 tahun terakhir yaitu sebesar 1,49. Ini artinya PBV tahun 2023 berada di bawah rata-rata PBV selama 6 tahun terakhir. Jadi bisa dikatakan bahwa harga saham PWON tahun 2023 ini lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan analisis teknikalnya? Apakah saat ini merupakan saat yang tepat untuk membeli saham PWON ini? Yuk, mari kita simak analisis teknikalnya. Baik, di sini saya sudah menampilkan chart untuk saham PWON. Masih sama dengan yang tadi, kita akan menggunakan dua garis moving average untuk melihat sinyal beli dan juga sinyal jualnya. Saya di sini akan memakai moving average periode 20 dan juga 50. Kita ganti dulu. 20. Untuk yang periode 20 ini saya akan memakai warna kuning. Sedangkan yang 50 saya akan
memakai warna hijau. Kita ganti hijau dulu. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Rata-rata harga saham selama 20 hari terakhir yaitu yang kuning 416, sedangkan untuk 50 hari ini adalah 421. Nah, untuk saat ini tanggal 27 November ini garis MA20 itu berada di bawah garis MA50. Ketika nanti garis MA20 ini berhasil menembus dari bawah ke atas, menembus garis yang hijau ini, itu merupakan sinyal beli teman-teman. Jadi teman-teman bisa menunggu terlebih dahulu apakah nantinya ini akan berhasil menembus, dan jika berhasil menembus, teman-teman bisa beli di harga tersebut karena itu merupakan sinyal beli teman-teman. Bagaimana nih teman-teman? Menarik bukan membahas mengenai saham? Nah, selain saham, instrumen investasi yang gak kalah menarik adalah suku atau obligasi syariah. Suku merupakan surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang suku, yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada pemegang suku berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana suku pada saat jatuh tempo. Nah, berdasarkan pihak penerbitnya, suku ini dibagi menjadi dua, yaitu suku negara dan juga suku korporasi. Suku negara adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan suku korporasi adalah suku yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suku korporasi. Perlu teman-teman ketahui, yang perlu diperhatikan sebelum membeli suku adalah tingkat risiko gagal bayarnya dan kupon serta yield yang kita terima. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba membahas satu suku korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk, yaitu suku Ijarah Berkelanjutan 4 Indosat Tahap 1 tahun 2022 seri B dengan ID SIIISAT 04 BCNI dengan rating dari Pevindo yaitu ID AAA Syariah. Rating ID AAA Syariah ini artinya masuk dalam kategori yang sangat istimewa atau superior. Maka kemungkinan risiko gagal bayarnya adalah rendah atau kecil. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung imbal hasil dari kupon tahunan dengan menghitung current yield-nya. Current yield merupakan penghasilan imbal hasil dari kupon tahunan dibagi dengan harga pasar suku. Teman-teman bisa lihat informasi mengenai suku Ijarah Indosat tadi. Di sini diketahui bahwa nilai nominal dari suku ini adalah 375 miliar dengan diskon rate sebesar 7,7% yang akan dibayarkan 3 bulan sekali. Nah, di sini kita bisa menghitung current yield-nya. Semisal nih, investor membeli suku pada harga 95%, maka kita bisa menghitung current yield-nya yaitu dengan membagi penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasarnya. Penghasilan bunga tahunan ini diperoleh dari diskon rate dikalikan dengan nilai nominal. Sedangkan harga pasarnya ini bisa kita hitung dari 95% tadi dikali dengan nilai nominalnya. Dan di sini menghasilkan current yield sebesar 8,1%. Artinya, jika seorang investor membeli suku tersebut pada harga pasar 95%, yield tahunan yang akan diterimanya adalah sebesar 8,1%. Nah, kemudian, jika investor membeli suku tersebut pada harga pasar 105%, current yield yang akan dihasilkan adalah 7,3%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila membeli suku pada harga di bawah nilai nominal, akan mendapatkan yield yang lebih besar. Sebaliknya, apabila kita membeli suku dengan harga di atas nominal, maka yield yang akan diterima akan lebih kecil. Bagaimana nih teman-teman? Lebih tertarik kan dengan dunia investasi? Lalu dari sekian banyak analisis yang kita bahas tadi, mana ya yang lebih efektif? Tentu, jika kita membahas tentang keefektifan, semua akan kembali kepada preferensi masing-masing investor. Karena setiap investor pasti memiliki gaya investasi yang berbeda. Oke, sebagai closing statement pada hari ini, yang perlu teman-teman ingat adalah investasi bukanlah cara cepat untuk kaya,
melainkan cara tepat untuk kaya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!